Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Saya Susi dari Jakarta. Saya mau sharing mengenai luasantin. Jadi gini, saya adalah seorang penderita retinal detachment. Jadi retina saya lepas. Nah, itu sebenarnya detachment itu ada beberapa macam. Jadi ada yang robek, ada yang bolong, lepas. Kalau saya itu udah benar-benar lepas sepertiga mata. Jadi mata kanan saya ini sebelah sepertiganya itu ketutup hitam. Waktu itu sebelum dioperasi. Lalu saya dioperasi, ditempel kembali retinanya. eh, apa ya? Jadi di dalam mata itu ada gel. Nah, gel itu yang gel aslinya sudah dibuang, dikeluarkan karena sudah bercampur dengan titik-titik darah, floater segala macam, sehingga diganti dengan gel yang sintetis yang di mata kanan ini. Nah, setelah dioperasi itu, mata saya melihat hanya 20%. Nah, saya tanya sama dokter, ini kok udah dioperasi, tapi kok hasilnya kayak gini? Memang retinanya sudah ke nempel kembali karena saya sudah bisa melihat, tapi yang saya lihatnya itu buram semua gitu. Hanya bisa melihat 20%. Nah, lalu tahun 2018 itu saya dikenalkan dengan lutein waktu itu. Nah, 2018 jadi saya titip adik sepupu saya untuk beli lutein. Belum ada di sini. Jadi 6 bulan sekali itu dia punya teman bolak-balik eh, Korea. Jadi nitip gitu loh. Nah, itu saya makan lutein. Makan lutein waktu saya kontrol itu penglihatan saya itu sudah membaik. Jadi kalau menurut dokter itu 70%. Dari 20, 70. Nah, cuman saya nggak bisa ngomong maksudnya itu dalam waktu berapa lama ya. Karena saya kontrol itu kan 1 tahun sekali ya. Nah, saya minum itu. Nah, di awal tahun 2023, saya melihat di YouTube produk-produk Atomi. Kebetulan saya sudah masuk 2022 itu sudah masuk Atomi, jadi saya lihat dan saya kepengen tahu produknya apa aja. Nah, waktu saya lihat itu ada penjelasan mengenai suplemen mata di Atomi ada 3. Ada lutein, terus ada lutein yang halal ya, sama luasantin. Terus orang itu bilang, cobain deh luasantin itu pokoknya the best gini-gini gini. Akhirnya saya coba. Saya beli luasantin dan benar. Jadi eh, saya minum itu saya berasa lebih mata saya lebih baik. Jadi saya kasih perbandingan gini ya. Selama saya habis operasi dan sebelum minum luasantin, saya itu perlu eh, obat tetes air mata buatan. Itu maksimal 1 hari 5 kali. Karena kalau enggak mata saya itu kering, saya suka berasa seperti kelilipan, jadi mata saya nggak bisa ngelirik. Kalau saya ngelirik seperti kayak ketarik cek gitu, nggak enak. Nah lalu di pinggir bulu mata ini gatel nih, seringkali gatel dan mata itu berair. Saya tadinya nggak ngerti kalau misalnya mata berair itu ternyata mata itu kering, jadi otomatis dari tubuh secara alami mau membasahi jadi keluar air mata gitu. Jadi lalu dokter itu kasih penjelasan bahwa itu sebenarnya mata kering. Nah, sejak minum lutein itu eh, obat tetesnya itu kan kecil mini dos ya, dalam 3 hari harus habis. Nah, ternyata saya tuh sering lupa karena saya suka nggak berasa tuh seperti kayak mata berair lagi, terus kayak gatel, kayak apa sering lupa. Jadi eh, sering nggak pakai. Jadi dalam 3 hari saya tuh paling pakai cuma sekali atau 2 kali kebuang akhirnya gitu. Tapi kalau sampai nggak pakai sama sekali juga nggak, nanti udah sekitar 10 atau 2 minggu saya baru pakai. Jadi irit banget tuh saya pakai waktu saya minum lutein itu.
Nah, sejak 2023 Februari, saya mengganti. Tadinya eh, sebelum habis saya udah penasaran kan sama produk itu, yang luasantin itu. Jadi saya minumnya ha- hari ini lutein, besok luasantin. Lutein, luasantin, diselang-seling gitu sampai akhirnya saya minum luasantin full gitu. Nah, sejak pakai luasantin itu di Februarian, belum habis di satu botol, saya udah nggak pakai lagi. Sampai sekarang saya udah nggak pakai lagi air mata buatan itu gitu. Dan memang saya lihat Duasantin itu dia lebih fokus ke retina ya, ke syaraf ya, seperti itu. Jadi eh, dan ini pun saya juga kenalin ke teman mengenai Duasantin ini karena Duasantin itu memang bagus banget gitu. Saya juga sama kayak Cimeti, eh, sebenarnya saya itu nggak ada minus. Jadi cuman apa tuh plus doang. Tapi karena waktu itu waktu penempelan retina, jadi minus itu kan nggak cuman pengaruh dari lensa, tergantung dari retina juga katanya. Nah itu eh, minusnya saya tuh awal udah jadi 325. Lalu berjalan berapa tahun itu naik jadi 4 gitu. Nah, terus tuh 4. Nah, Agustus yang lalu saya tuh kayak pusing-pusing, kayaknya nggak enak gitu. Kacamatanya kok kayaknya nggak enak atau apa gitu. Terus saya pikir, saya coba deh cek mata gitu. Karena udah 1 tahun lebih juga kan nggak cek kacamata. Akhirnya saya cek, ternyata turun kembali ke 325 gitu. Awal yang habis operasi seperti itu. Jadi saya sangat merasakan manfaat dari lutein dan luasantin, terlebih lagi luasantin itu sepertinya apa ya, menyempurnakan pemulihan dari mata saya gitu. Itu Malah minumnya jadi saya berapa lama tuh Bu Susi minum apa air lutein sama lusantin ini baru bisa melihat kalau perubahan lutein gitu? itu saya dari 2018 ya. Hmm. 2018, cuman kan waktu itu kan belum mengenal apa eh, Atomi belum ada. atomi gitu, itu belum belum kenal Hmm. gitu ya. Nah, cuman jadi gini, keluarga dari papa saya itu semuanya tuh berkacamata. Dan kalau kayak seperti saya retinal detachment ini sebenarnya ada faktor genetik. Jadi cici sepupu saya kena, terus adik sepupu saya kena, terus saya kena. Nah, waktu saya kena, saya tuh ada bikin kayak di status gitu, maksudnya puji Tuhan, walaupun saya nggak bisa ngelihat seperti dulu 100% gitu, tapi ya 20% masih, jadi saya memotivasi diri, masih oke lah, saya nggak buta. Kalau sebelum operasi itu bener-bener, kalau saya tutup kiri gini, mata kanan saya tuh sepertiga tuh udah hitam, bener-bener hitam gitu. Jadi yang 2/3-nya bisa ngelihat objek, yang sepertiga itu udah hitam, udah bener-bener hitam. Dan kalau kita ini tuh nggak enak banget gitu, sakit banget kepala. Jadi saya harus waktu tutup tisu waktu itu nggak ngerti kan, ini kenapa gitu waktu itu. Jadi nah, adik sepupu saya itu sama, tapi dia bukannya lepas retinanya, tapi dia ada kayak titik, kayak lubang lubang jarum gitu loh, titik bolong retinanya. Nah, dia itu dikasihlah coba sama temennya lutein, dan dia tidak perlu operasi katanya, pakai itu aja gitu. Memang nggak enak, ada kayak bekabut, ada apa, tapi sejak minum itu jadi keadaannya pokoknya oke lah, kan dokter kan udah nyuruh harus operasi, nanti telat apa gitu-gitu. Tapi dia enggak, dia bilang, sus coba deh minum itu. Kalau misalnya mau, nanti sekali dia beli, sekalian dia beliin gitu. Ya udah akhirnya setiap kali tuh nitip, karena rekannya itu ke Korea itu setiap Januari sama eh Februari sama September kalau nggak salah. Jadi setiap kali itu pesan 6 6 botol gitu. Kita rame-rame makan.
gitu sih. Nah, terus waktu membaiknya itu saya nggak tahu berapa lama karena kalau kita ngeliat begini sih sama aja ya kayak buram-buram gimana. Pokoknya kalau keadaan saya di dalam rumah, karena di rumah itu kan kamar cuma 3 meter, terus ke dapur, kan rumah kan kecil, buramnya nggak terlalu kelihatan gitu, nggak terlalu berasa gitu. Tapi pas buka pintu mau keluar, kebetulan depan rumah saya itu kan tanah lapang gitu ya, ngeliat pohon apa segala macam, itu udah blur, langsung, aduh, nggak pakai kacamata tuh nggak bisa. Terus kalau ngeliat tiang listrik itu bengkok-bengkok gitu loh. Tiang listrik tuh bengkok-bengkok. Nah, yang parahnya lagi sebelum saya minum lutein nih, saya kalau ngeliat orang itu kayak zombie. Jadi Mhm. kalau lihat orang jalan, jadi kadang-kadang tuh kepala orang kecil, terus badannya gede gitu. Nggak sempurna. Aduh, pokoknya serem banget dan kayaknya, aduh gimana gitu. Nah, sejak minum lutein itu, nah hal-hal yang kayak gitu tuh berkurang. Saya selalu perhatiin itu, tiang listrik ya, tiang listrik itu kan lurus. Jadi berkurang yang tadinya kelok-kelok jadi cuman atasnya dikit, cuman kayak blengkok dikit seperti itu. Terus eh, kalau sekarang kalau saya ngelihat tiang sih lurus ya, cuman memang mata ciptaan Tuhan sama kalau udah diobrak-abrik nggak bisa sempurna 100% ya gitu. Ada tapi nggak separah yang dulu. Beda-beda jauh. Terus saya kalau lihat objek nih, lihat botol, kalau saya tutup mata kiri kan nggak kenapa-napa ya retinanya. Lihat botol misalnya segini. Kalau saya tutup yang kiri, yang kanan itu botol jadi lebih kurus gitu. Oh ya, sama waktu sebelum minum lutein, saya kalau ngelihat ke depan lihat apa gitu, seperti ada akuariumnya. Jadi saya misalnya ngelihat benda terus di belakang akuarium gitu loh, seperti ada kayak airnya gitu sebelumnya. Kalau sekarang sih udah oke. Kemarin aja saya pergi tutup pintu apa segala macam. Saya lupa, saya udah naik mobil baru gini. Kan naik mobil lihat ke jalan jauh gitu ya. Ya, lupa nggak bawa kacamata gitu. Karena udah kalau di rumah sih udah asik aja nggak pakai kacamata walaupun minus yang ini 3,25 kan masih kebantu sama yang kanan yang normal soalnya Oh, gitu. itu kamu dikasih lensa baru nggak di dalamnya? Dikasih lensa? Kasih Dikasih juga ya? kasih. Jadi dokter bilang sebenarnya dikasihnya sih lensanya nol, Oh, karena dikasih lensa nol. Cuman karena mungkin pengaruh dan jadi gini, karena saya nggak tahu retina saya itu lepas gitu loh. Nah, cuman saya mengalami sakit kepala segala macam setelah item gitu sepertiga, saya takut kan. Baru saya googling, kenapa nih mata kayak gini? Terus, oh ada istilah gini gitu, ada apa? Retinal detachment apa? Ada ablasio apa sih? Nah, saya bacain itu baru, waduh. Terus golden hour-nya itu, jadi kalau kita retina lepas, 8 jam itu kita harus sudah operasi. Nah, hmm. saya itu kalau nggak salah hari Senin, terus hari Selasa. Jadi hari Senin saya sakit kepala, sakit banget. Hari Selasanya ada 4 titik. 4 titik itu floaters kayak item-item. Jadi kalau mata saya ke atas dia ikut, ke kiri ikut. Nah, itu floaters. Tapi floaters itu biasanya juga muncul pada usia tua gitu. Di atas 60 tahun itu biasanya juga muncul gitu. Nah, besokannya lagi itu jumlah titik floatersnya itu enggak 4, tiba-tiba 8. Udah 8 terus pas sorean, lah ini mah lebih dari 8 saya hitungin. Wah, ini lebih dari 8. Jadi saya ngadep ke tembok yang putih itu kelihatan banget tuh jelas. 10 lebih lah gitu, udah belasan. Terus besokannya lagi, waduh, itu udah titik-titiknya udah banyak banget gitu. Sampai saya ngeliat tuh udah, aduh nggak bisa. Jadi saya kerja tuh saya tutup pakai tisu begini, cuma satu mata. Terus langsung saya daftar ke dokter mata bilang, wah ini mah lepas. Saya bilang, apanya yang lepas gitu? Retinanya. Retina. Waktu itu saya nggak terlalu tahu ya retina itu posisinya di mana apa segala macam. Cuman bersyukurnya retina saya lepas. Jadi retina saya tuh lepasnya yang atas. Kalau yang bawah itu kan gampang dirapiin kayak kayak hordeng. Kalau yang bawahnya terbuka-terbuka kan tinggal dilem nempel.
Kalau ini saya yang atas, jadi yang atas itu ke bawah, jadi agak susah nempelnya gitu. Nah, saya ke dokter mata, dan dokter mata dirujuk harus ke spesialis mata yang bagian retina. Jadi nggak sembarangan juga gitu, harus yang bagian retina. Nah, pas di situ ya udah positif, ini sudah lepas. Terus saya dikasih tahu tidurnya harus miringnya ke sini supaya nggak makin lepasnya tuh makin besar. Nah, masalahnya hari Kamis saya ke dokter mata, pada waktu ditempelkan retina saya itu ada kelipet gitu loh. Kalau kayak kain itu kan lurus, dia ada kelipet. Nah, itu yang membuat jadi bergelombang. Jadi saya kalau ngelihat sampai saat ini, saya kalau lihat angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya fokus di 4, saya ngeliatnya 1, 2, 3, 5, 6, empatnya itu hilang. Jadi apa yang saya fokus itu kelipet, nggak bisa kelihatan gitu. Jadi saya kalau itu akibat dari itunya apa retinanya. Terus dokter bilang kalau saya operasi ulang belum tentu juga jadinya mulus dan belum tentu juga apa pulih. Takutnya malah lebih buruk dari hasil operasi pertama. Ya udah, jadi saya takutkan. Jadi ya udah saya terima aja gitu. Ya bersyukurlah saya ketemu lutein lalu ketemu luasantin itu benar-benar saya bersyukur banget gitu. Itu sih. 구독, 좋아요 눌러주세요.